Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Andi Fatima Utami Firman dengan NIM B0111811110 dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini, saya akan menerangkan terkait pasar modal. Apa sih pasar modal itu? Namun sebelum melangkah ke situ, kita perlu mengetahui dasar hukum dari pasar modal itu tersendiri. Dasar hukum dari pasar modal yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Melangkah ke pembahasan selanjutnya terkait apa sih pasar modal itu? Menurut pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal menyatakan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Dan juga menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau Undang-Undang OJK menyatakan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. Lantas, apa sih kejahatan yang ada dalam pasar modal? Ada 3 kejahatan yang terdapat di dalam pasar modal. Pertama, penipuan atau fraud. Yang kedua, manipulasi pasar atau market manipulation. Serta yang ketiga, perdagangan orang dalam atau insider trading. Kita akan membahas kejahatan yang pertama yaitu penipuan atau fraud. Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, pasal 90 huruf C menyatakan bahwa membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain dengan tujuan untuk mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek. Dalam KUHP tersendiri, pasal 378 tentang penipuan menyebutkan bahwa penipuan adalah tindakan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum, memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, ada serangkaian kebohongan di dalamnya, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang, sesuatu kepadanya supaya memberi utang atau menghapuskan piutang. Dalam tindak pidana penipuan ini, pihak yang melakukan penipuan maupun pihak yang turut membantu melakukan penipuan sama-sama terancam sanksi pidana. Dan pada tindakan kejahatan ini dapat dijumtokan pada pasal 55 KUHP terkait keikutsertaan. Yang kedua, kita akan membahas terkait manipulasi pasar atau market manipulation. Pasal 91 Undang-Undang Pasar Modal menyatakan bahwa manipulasi pasar adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap pihak secara langsung maupun tidak dengan maksud untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai perdagangan, keadaan pasar atau harga efek di bursa efek. Pasal 2 Undang-Undang Pasar Modal, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain, dilarang melakukan 2 transaksi efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga efek di bursa efek tetap naik atau turun dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan efek. Tindakan manipulasi pasar adalah merupakan serangkaian tindakan yang maksudnya untuk menciptakan gambaran yang keliru dan menyesatkan tentang adanya perdagangan yang aktif, keadaan pasar atau harga dari suatu efek di bursa efek, melakukan jual beli yang tidak mengakibatkan terjadinya perubahan pemilik, penerima manfaat, atau transaksi semu. Selanjutnya, yang ketiga, kita akan membahas terkait perdagangan orang dalam atau insider trading. Apa sih insider trading itu? Insider trading adalah perdagangan efek yang dilakukan oleh mereka yang tergolong orang dalam perusahaan dalam arti luas. Perdagangan mana didasarkan atau dimotivasi karena adanya suatu informasi orang dalam
yang penting dan belum dibuka untuk umum. Dengan perdagangan mana pihak pedagang insider tersebut mengharapkan akan mendapatkan keuntungan ekonomi secara pribadi, langsung atau tidak langsung, atau merupakan keuntungan jalan pintas. Perdagangan orang dalam merupakan salah satu kejahatan di bidang pasar modal yang mempunyai karakteristik yang sangat khas. Objek kejahatan ini adalah informasi yang sifatnya material dan belum dibuka untuk umum, sehingga orang dalam memanfaatkannya untuk kepentingan dan keuntungan diri sendiri, baik secara perseorangan maupun secara kolektif. Lantas, siapa sih pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pasar modal ini? Nah, yang bertanggung jawab adalah individu dan atau korporasi, yang artinya bisa individu itu sendiri, bisa korporasi maupun keduanya, yang mana tergolong dari orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi. Serasa cukup sekian penjelasan saya terkait pasar modal. Kritik dan saran sangat diperlukan dalam membangun suatu karya, namun yang paling penting adalah diskusi. Diskusi tetap yang diutamakan. Mohon maaf jika ada kesalahan yang saya ucapkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.